Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kecaman atas pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bahwa revisi Undang-Undang KPK yang berdampak serius terhadap kinerja lembaga tersebut merupakan inisiatif DPR, bukan inisiatif dari pemerintah. Maksudnya pemerintahan dia waktu dia memimpinnya, ini terus mengundang berbagai eh, kritik dan juga kecaman yang sangat keras dan pedas bahkan ya. Ucapan itu dinilai menyiratkan Jokowi ingin lepas tanggung jawab padahal saat itu undang-undang direvisi pada tahun 2019 ya. Dan yang menjadi presiden ya dia, anggota DPR, aktivis anti korupsi, ini dan juga pengamat menilai Jokowi ingin cuci tangan. Padahal sebuah undang-undang tidak mungkin dibahas itu tanpa persetujuan dari pemerintah. Para aktivis dari Indonesian Corruption Watch, misalnya ICW, bahkan secara terbuka menyebut Jokowi itu merupakan aktor utama perusak KPK dan dia punya andil besar dalam revisi Undang-Undang KPK itu. Undang-Undang KPK memang semestinya kembali ke versi lama, namun kita perlu curiga dengan pernyataan Jokowi. Lantaran dia adalah salah satu aktor utama penghancuran KPK melalui revisi hukum tahun 2019. Ini orang peneliti dari ICW ya, Egy yang diwawancari oleh inilah.com. Dia menyebutkan bahwa publik itu masih mengingat kok situasi politik pada tahun 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan. Saat itu kata Egy, Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu guna membatalkan revisi tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dia lakukan sehingga apa yang ini maksudnya Jokowi katakan kami duga adalah upaya mencuci dosa. Publik tidak akan mudah melupakan itu. Oke, ya betul saya kira ya. Argumen yang ini cukup solid sekaligus tuduhannya ini cukup masuk akal ya. Katakanlah benar ya undang-undang itu dulu inisiatif DPR, walaupun nanti kita akan bahas ternyata itu nggak seperti itu ceritanya dan pemerintah pada waktu itu hanya dalam tanda petik itu menyetujui. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi itu last minute dia berubah kepikiran hal itu terlihat dalam keputusannya tidak menandatangani undang-undang tersebut. Kali lagi katakanlah dia menyadari dampak yang cukup serius terhadap revisi undang-undang KPK. Jokowi sebagai presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2014 atau 5 tahun sebelumnya, Presiden SBY itu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menyusul keputusan rapat paripurna DPR, pilkada diubah dari pilkada langsung dikembalikan ke DPRD. Malah perpunya sampai dua yang diterbitkan. Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung pada waktu itu ya, ini ceritanya konteksnya tahun 2014 ya rapatnya. Yang berlangsung sejak Kamis 29 September siang hingga Jumat tanggal 26 September tahun 2014 pukul 1.40 melalui pemungutan suara atau voting akhirnya menyetujui rancangan undang-undang pemilu kepala daerah RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD. Masih oke ya, pada waktu itu perdebatannya seru di DPR ya, nggak sekarang. Kalau sekarang setuju, aklamasi, semua seperti itu ya, udah kayak bebek aja, kur bebek begitu ya. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, opsi pilkada dikembalikan kepada DPRD yang didukung oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi P3, dan fraksi Gerindra memenangkan voting dengan dukungan 226. Sedangkan opsi pilkada oleh rakyat yang didukung fraksi PDIP, fraksi PKB, dan Partai Hanura memperoleh dukungan 135 suara. Adapun fraksi Partai Demokrat itu memilih walkout setelah usulannya mengajukan opsi ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat menjadi perdebatan panjang pada rapat paripurna DPR RI itu. Menanggapi hasil rapat paripurna DPR itu, Menteri Dalam Negeri saat itu dijabat oleh Gamawan Fauzi yang mengikuti langsung mengatakan pemerintah menerima apapun keputusan yang dihasilkan oleh DPR RI itu. Namun melihat dinamika publik yang menolak keputusan DPR itu sangat besar, Presiden SBY kemudian mengambil langkah yang mengejutkan, namun ini konstitusional loh ya. Dia itu kemudian menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait ketidaksetujuannya atas keputusan DPR RI yang menetapkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan melalui DPRD. Peraturan pemerintah pengganti undang-undangnya atau Perpu yang pertama itu yang ditandatangani terkait dengan pilkada.
kata Presiden SBY, itu adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu itu sekaligus mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Selanjutnya, sesuai konsekuensi dari penetapan Perpu Pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Nah, semua itu nggak dilakukan oleh Jokowi. Padahal sebagai presiden, dia juga punya kewenangan yang sama seperti SBY. Nah, Jokowi malah memilih tidak menandatangani revisi itu, namun kan sesuai dengan peraturan konstitusi, peraturan perundang-undangan itu berlaku bila otomatis berlaku ya, bila selama 30 hari tidak ditandatangani oleh presiden. Itu namanya nggak bersikap ya. Itulah yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kemudian membuat KPK kehilangan taringnya. Pada waktu itu dengan undang-undang ini KPK itu berubah kelaminnya dari semula dia lembaga independen ad hoc itu kemudian berubah menjadi rumpun eksekutif. Kalau rumpun eksekutif berarti di bawah presiden. Kemudian sebagai konsekuensi dari itu pegawai KPK itu harus beralih menjadi aparatur sipil negara ASN. Sementara Dewan Pengawas itu dibentuk dan ini diberi kewenangan untuk kalau mau melakukan penyadapan-penyadapan yang berkaitan dengan OTT itu harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ini banyak juga diprotes. Kemudian satu lagi ini adalah KPK itu akhirnya sama dengan kepolisian dan kejaksaan diberi kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Sebelumnya ini kan kayak mobil yang gigi maju terus gitu, nggak ada gigi mundur ya kalau KPK. Kalau dia sudah menangkap seseorang menjadikan tersangka, ya dia pasti akan ke pengadilan dan biasanya di pengadilan juga dimenangkan karena bukti-buktinya cukup kuat. Tapi dengan SP3 orang bisa di tengah jalan dihentikan dan itu sudah hak itu sudah digunakan oleh KPK. Nah, sebagai konsekuensi dari alih status menjadi ASN itu kemudian rupanya ini digunakan sebagai cover untuk melakukan pembersihan terhadap penyidik-penyidik jagoan yang punya integritas yang kemudian mereka tuh sering banget melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Ini kan zamannya Jokowi disebut oleh Luhut Panjaitan ini apa kampungan begitu dan membuat orang takut, investor takut. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko yang juga menyatakan orang dekat Jokowi menyatakan ini menghambat investasi gitu ya. Jadi dari itu saja kita sudah tahu di mana sebenarnya posisi pemerintahan pada waktu itu. Mereka ini kemudian yang jagoan-jagoan OTT ini di eranya Firly Bahuri ya, kemudian diminta itu sebagai dalih untuk ikut tes wawasan kebangsaan dan dari hasil tes wawasan kebangsaan itu 57 orang dipecat atau tidak bisa masuk ke KPK dengan dalih tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan menurut pengakuan mereka itu aneh-aneh pernyataan soal tes wawasan kebangsaan itu ya. Saya jadi teringat di Orde Baru juga seperti itu untuk menjadi menjadi wartawan di Istana Presiden saja itu juga tuh pertanyaan-pertanyaannya banyak menjebak. Yang sekarang juga gitu yang banyak menjebak soal kelompok radikal, soal macam-macam lah yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan KPK. Nah, penyingkiran mereka-mereka ini 57 orang ini dikonditioning dan dijustifikasi oleh para buzzer. Ini para buzzer dikerahkan gitu dan mereka menyebarkan isu adanya polisi Taliban di KPK. Ada yang nyebut polisi Taliban dan India begitu ya. Polisi Taliban ini ya merujuk pada kelompok-kelompok yang jenggotan dan bercelana cingkring seperti halnya Novel Baswedan gitu ya. Jadi dicitrakan bahwa wah kelompok Taliban ini menguasai KPK. Padahal di antara 57 orang itu tidak semuanya Muslim, ada yang Kristiani dan ada yang juga Buddha. Nah, ini pada waktu itu yang sangat menarik ketika Watchdog itu membuat dokumenter ya. Itu mereka mewawancarai 57 orang mantan para pegawai KPK ini karena bukan hanya penyidik saja, ada yang di staff juga ya. Nah, salah satunya yang sangat kemudian viral itu adalah yang bernama Herbert Nababan. Dia namanya saja Herbert Nababan, dia seorang penganut Kristiani.
Dan dia menyatakan saya Saliban, bukan Taliban. Maksudnya Taliban pakai salib gitu ya. Sementara seorang penyidik KPK bernama Rizwin ini membuat testimoni, saya Cina, agama Buddha, seminoritas itu saya. Kalau di KPK ada Taliban, saya nggak bisa hidup di situ. Jadi dari sini saja udah kelihatan bahwa masalah Taliban dan sebagainya itu adalah alasan yang dicari-cari ya karena mereka ini jagoan-jagoan OTT kemudian mereka disingkirkan semua. Begitulah situasi di KPK menyusul revisi Undang-Undang KPK di eranya Jokowi. Dan pengerahan buzzer serta isu pembelahan itu kan memang tumbuh sangat subur di eranya Jokowi. Jadi ketika Jokowi mengaku dia mendukung usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar Presiden Prabowo mengembalikan KPK ke undang-undang yang lama agar kembali kuat dan bertaji, banyak yang terperangah dan maskul. Ini ngomong apa loh gitu kira-kira kata netizen ya. Apalagi kalau kita merunut ke belakang, revisi undang-undang itu semula adalah inisiatif pemerintah yang kemudian diambil oleh DPR. Nah, ini penting loh ya, karena hal serupa ini banyak terjadi. Soal undang-undang inisiatif pemerintah yang diambil oleh DPR itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Subagio. Karena dia menyatakan bahwa pengambil alihan itu disepakati dalam rapat antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah di Komplek Parlemen Senayan tanggal 27/11 itu November ya 2015 sore. RUU tentang KPK yang semula diusulkan oleh pemerintah sesuai Prolegnas, Program Legislasi Nasional ya, prioritas tahun 2015 menjadi diusulkan oleh anggota DPR RI. Kata Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Subagio ketika dia membacakan keputusan rapat. Pembahasan revisi ini akan dimulai pada awal tahun depan karena masuk ke dalam prolegnas prioritas 2026. Itu kata 2016 maksud saya. Itu kata politisi Golkar Firman Subagio. Jadi jejak digitalnya juga masih ada kok ya. Kalau toh Jokowi berkilah itu inisiatif DPR dan dia sendiri ketika itu disahkan tidak mau menandatanganinya, sulit buat dia untuk berkelit atau buang badan. Sudah menjadi rahasia umum pula banyak undang-undang yang tadinya merupakan inisiatif pemerintah kemudian diambil alih menjadi inisiatif dari DPR. Di era Jokowi lah KPK kemudian menjadi alat politik kekuasaan. Digunakan melindungi orang sekitarnya dan sekutunya dan digunakan untuk melibas lawan politiknya. Saya kira sebagian dari Anda masih ingat yang paling fenomenal pada waktu itu menjelang Pilpres 2024 kan KPK digunakan untuk mengkriminalisasi Anies agar dia tidak bisa maju Pilpres. Anies itu dicari-cari kesalahannya pada gelaran Formula E. Ini seorang mantan komisioner atau mantan wakil ketua KPK, Saud Situmorang juga meyakini itu bahwa ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Namun rencana jahat itu gagal karena para penyidik menolak mentersangkakan Anies ya karena memang tidak ditemukan bukti yang cukup kuat. Biasanya kalau orang mau jadikan tersangka dua alat bukti yang cukup kuat lah begitu ya. Yang ngotot kan pada waktu itu para pimpinan KPK seperti Firly Bahuri, Alex Marwata, dan siapa lagi Johanis Tanak itu sepakat untuk mentersangkakan Anies. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa karena para penyidik menolak ya KPK tidak bisa memaksakan para pimpinan KPK tidak bisa memaksakan mentersangkakan Anies. Kalau sekarang Jokowi tiba-tiba cuci tangan, buang badan atau apapun namanya lah ya, apa agenda politik di belakang pernyataannya itu? Kendati kita tahulah netizen pasti memahami secara terbalik seperti kebiasaannya Jokowi. Kalau dia menyatakan dia ingin memperkuat KPK, berarti dia ingin sebaliknya dilemahkan. Wana Alamsah, nah ini soal peneliti ICW yang lain, yang tadi Yogi ya. Dia menyatakan bahwa kontribusi Jokowi dalam merevisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 sangat nyata. Terlebih revisi Undang-Undang KPK dilakukan dalam waktu yang singkat oleh Komisi 3 DPR RI. Saya kemarin juga sempat membahasnya ya, kurang dari 2 pekan. Jokowi itu mengeluarkan surat ke Presiden dan mendelegasikan Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, dan Menteri Pan-RB waktu Safrudin untuk membahas revisi undang-undang itu bersama KPK. Dan kalau melihat pengesahan revisi undang-undang KPK itu nggak terlalu lama, tanggal 11 dikirim, tanggal 17 kemudian sudah rapat paripurna, sudah setuju ya. Dan fakta ini juga dibenarkan oleh anggota DPR fraksi PKS dari Komisi 3 DPR RI yang periode lalu juga dia masih menjadi anggota Komisi 3. Sebuah undang-undang apalagi inisiatif DPR tidak mungkin bisa disahkan tanpa persetujuan dari pemerintah. Kasus SBY dengan undang-undang pilkada yang mengembalikan pemilihan langsung ke DPR, kendati mayoritas DPR menyetujuinya, namun karena rakyat menolak, SBY kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.
Dan yang sangat menarik, saya membaca di kompas.com ini, ketika berbicara dalam program Gaspol, mantan jubir Joko Widodo, yang juga pernah menjadi jubir KPK, Johan Budi, membuat pengakuan bahwa selama menjadi presiden, SBY itu tidak pernah intervensi KPK. Bahkan ketika anggota partainya rame-rame dicokok oleh KPK. Yang tampaknya nggak disebut oleh Johan Budi, mungkin dia terlupa, ini kan besannya Pak SBY sendiri, mertua AHY atau ayah dari Anissa Pohan, pada waktu KPK mulai melakukan penyelidikan, SBY juga tidak campur tangan. Walhasil Aulia Pohan, ini mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, besan SBY itu dicokok oleh KPK dan kemudian itu divonis sampai 4,5 tahun penjara. Satu lagi, mantan Ketua KPK almarhum Antasari Azhar pernah cerita kepada saya, dia berkali-kali menanyakan soal ini kepada SBY, soal Aulia Pohan tadi itu ya. Ya kan namanya bagaimanapun itu adalah besan presiden. Jadi walaupun ketua KPK pada waktu itu tidak di bawah presiden, tetap saja ya yang orang paling berkuasa di negeri ini adalah presiden. Jadi dia mesti mendapat green light lah dari Presiden SBY. Nggak main seruduk aja, nggak main tabrak aja gitu ya. Namun sampai berkali-kali itu SBY ketika ditanya dia memerintahkan agar itu diproses sesuai dengan eh, dengan aturan hukum saja. Jadi bisa dibayangkan apa yang kira-kira bakal terjadi kalau hal seperti itu terjadi di era Jokowi. Jawabannya baku. Ya enggak tahu kok tanya saya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.